Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita dalam pembahasan ulumul hadis dengan tema syarat-syarat perawi dan proses periwayatan sebuah hadis. Pada kesempatan kali ini kita secara umum akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sajakah syarat-syarat seorang perawi hadis. Yang kedua, bagaimana proses periwayatan hadis dilakukan di masa Nabi dan di masa tabi'in nantinya. Pertama, syarat-syarat seorang perawi hadis. Sebelum kita masuk ke syarat yang pertama, perlu kami ingatkan kembali atau kita ingatkan kembali, perawi hadis itu adalah orang yang meriwayatkan hadis atau mengambil hadis baik dari Nabi atau dari sahabat atau dari tabi'in, kemudian dia pahami, dihafal atau dia tulis, kemudian dia sampaikan kepada orang yang lainnya untuk diriwayatkan kembali. Nah, orang melakukan hal ini disebut dengan seorang perawi. Tapi tidak semua orang bisa menjadi perawi hadis. Agar seorang bisa menjadi seorang perawi hadis, maka dia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu balik. Balik di sini yakni seorang yang akan meriwayatkan hadis itu bukan lagi anak-anak. Minimal dalam hukum fikih dia harus mencapai umur 15 tahun atau dia sudah pernah bermimpi basah atau bermimpi hubungan badan dengan wanita sehingga seorang lelaki tersebut mengeluarkan sperma, atau jika dia perempuan apabila belum berumur 15 tahun bisa saja dia telah datang bulan atau haid. Nah, walaupun seandainya dia belum sampai umurnya 15 tahun, tapi ketika dia telah datang bulan, maka dia dianggap sudah balik. Nah, yang pertama orang seperti inilah yang boleh meriwayatkan hadis atau bisa menjadi seorang perawi hadis. Pertanyaannya, apakah seorang anak-anak boleh menerima hadis atau mungkin dia masih SD, masih umur 12 tahun? Untuk sekedar menerima, memahami, dan menghafal, dia boleh-boleh saja atau sah-sah saja. Tapi untuk menjadi seorang perawi yang menerima, menghafal, mencatat, lalu mengajarkannya kepada orang lain, minimal dia harus balik dulu. Persyaratan kedua adalah dia harus orang muslim. Nah, untuk menjadi seorang perawi dia harus beragama Islam. Maka adapun sahabat yang waktu dia mendengarkan hadis itu belum menjadi seorang muslim, mungkin dia Yahudi atau Nasrani, dia sah-sah saja belajar hadis, tetapi untuk diterima hadis dari dia, untuk diriwayatkan kembali, dia harus menjadi seorang muslim dulu. Persyaratan yang ketiga adalah dhabit. Dhabit di sini maksudnya adalah orangnya kuat ingatannya, bukan pelupa. Nah, apa yang dia dengarkan dari Nabi atau dari seseorang, dari sahabat atau dari gurunya itu benar-benar bisa dikuasainya dengan baik, baik secara lisan maupun secara makna. Kuat ingatan ini bisa juga dibuktikan melalui tulisan atau buku. Nanti bisa diuji apakah buku yang dia catat atau hafalan hadisnya sama dengan perawi hadis lain yang lebih kuat atau lebih terkenal atau lebih masyhur. Nah, orang seperti ini jika sudah teruji disebut dengan dhabit. Maka orang yang lemah ingatannya walaupun dia sudah balik, sudah muslim, tetap saja tidak bisa menjadi seorang perawi hadis. Syarat yang keempat adalah tidak syadz. Tidak syadz di sini maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan tersebut tidak berbeda dengan hadis yang diriwayatkan orang lain yang setara dengan dia atau lebih terkenal, lebih masyhur dari dia. Contohnya, kita meriwayatkan sebuah hadis
Tapi hadis yang kita riwayatkan tersebut tidak berbeda maksud atau bunyinya dengan hadis yang diriwayatkan orang lain yang lebih terkenal dari kita. Contohnya mungkin guru kita, atau mungkin Imam Muslim mempunyai sebuah riwayat hadis, kemudian ada seorang sahabat meriwayatkan hadis yang lain, atau tabi'in meriwayatkan hadis lain. Nah, seorang sahabat tersebut yang belum terkenal tersebut tidak boleh berbeda atau bertentangan hadis yang diriwayatkannya dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika berbeda atau bertentangan, maka hadis tersebut disebut dengan syadz atau cacat, oleh karenanya pasti tidak akan diterima. Yang kelima, thiqah. Thiqah di sini maksudnya adalah seorang perawi hadis itu harus adil, harus istiqomah dalam memegang syariat Islam, baik yang berupa perintah atau larangan, tidak melaksanakan kefasikan, baik itu yang sifatnya dosa besar, dosa kecil. Seorang tersebut menjaga dirinya dari berbuat fasik. Nah, selanjutnya yang keenam, syarat seorang perawi hadis itu adalah harus orang yang disiplin beribadah, tekun beribadah. Maka walaupun dia mungkin balik, muslim, dobit, tidak syad, thiqah, tapi dia tidak disiplin beribadah, maka hadis dari orang seperti ini juga diragukan atau bisa tidak diterima. Bisa saja mungkin dia memang tidak fasik, tapi sholatnya mungkin terlambat, puasanya mungkin jarang, dan sebagainya, yang menunjukkan ketidakdisiplinan dalam beribadah. Yang ketujuh, agar seseorang perawi hadis itu bisa diterima, dia tidak fasik. Maksud fasik di sini adalah orang yang sengaja melanggar syariat Islam, baik itu perintah maupun larangan, secara sadar dan sengaja. Contohnya sengaja meninggalkan sholat atau sengaja berbohong. Orang yang seperti ini disebut dengan fasik. Nah, orang yang fasik tidak bisa menjadi seorang perawi hadis. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan di hati kita tentu, di thiqah tadi kok sudah ada adil, istiqomah, tidak fasik. Kenapa dipisahkan lagi di poin yang ketujuh? Karena sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan thiqah itu adalah adil dan istiqomah. Oleh karenanya pada kali ini kita rincikan lagi, tidak fasik kita keluarkan dari poin thiqah. Persyaratan yang ke-8 bagi seorang perawi hadis adalah mengerti ilmu bahasa Arab. Karena memang Rasulullah itu adalah orang yang berbahasa Arab, diwariskan atau hadis itu disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab dan diriwayatkan dengan bahasa Arab. Oleh karenanya seorang perawi hadis mau tidak mau haruslah seorang yang mengerti bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, ada ilmu balaghah, bayan, dan sebagainya. Nah, untuk menjadi seorang perawi hadis, minimal seorang tersebut harus mengerti ilmu bahasa Arab. Jadi kalau kita tidak bisa bahasa Arab, walaupun kita disiplin beribadah, thiqah, dobit, muslim, balik, tidak fasik, tetap saja kita tidak bisa menjadi seorang perawi hadis. Persyaratan yang ke-9 adalah mengerti konotasi lafaz dan maksudnya. Maksudnya adalah hadis itu terkadang mempunyai lafaz yang bermacam-macam atau terkadang lafaz-lafaz sulit. Nah, seorang perawi hadis tersebut harus benar-benar menguasai hadis yang akan diriwayatkannya. Dia mengerti antara maksud dari lafaz tersebut dengan tujuan atau tafsirnya. Nah, disinilah betapa pentingnya tadi mengerti ilmu bahasa Arab. Syarat yang ke-10 atau yang terakhir adalah mampu menyampaikan hadis dengan benar. Maksudnya di sini adalah seorang perawi hadis tersebut benar-benar paham dengan hadis yang akan diriwayatkannya. Mampu, andai kata ada pertentangan dengan hadis yang lain atau ada hal-hal sulit dalam kandungan hadis tersebut, maka seorang perawi hadis tersebut dituntut harus bisa menjelaskan dan menyampaikannya dengan benar. Nah, andai kata ke-10 hal ini sudah kita miliki,
barulah kita boleh menjadi seorang perawi hadis atau mempunyai kualifikasi atau kemampuan untuk menjadi seorang perawi hadis. Selanjutnya, proses periwayatan hadis. Proses periwayatan hadis mempunyai dua cara. Cara yang pertama, cara Rasulullah. Maksudnya adalah bagaimana dulu di masa Rasulullah hadis itu diriwayatkan atau disampaikan, dipahami dan diajarkan. Cara yang kedua adalah cara tabi'in. Kenapa berbeda antara cara Rasulullah dengan cara tabi'in? Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketika Rasulullah sudah tidak ada, otomatis atau mau tidak mau periwayatan hadis itu harus lebih diperketat dan harus lebih ilmiah atau lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang pertama cara Rasulullah seperti apa? Yang pertama melalui lisan. Rasulullah menyampaikan hadis untuk diriwayatkan oleh seorang perawi atau para sahabat itu melalui lisannya sendiri atau sabda-sabdanya. Ada kalanya sabda ini menjawab pertanyaan, ada kalanya mengajarkan sesuatu, doa, cara membaca dan sebagainya. Ada kalanya menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang muncul saat itu. Yang kedua, perbuatan. Hadis yang disampaikan atau diriwayatkan oleh sahabat dan Rasulullah itu juga melalui semua perbuatan Rasulullah. Cara makan, cara berdiri, cara berbicara, perbuatan Rasulullah, sholat dan sebagainya. Yang ketiga, cara periwayatan Rasulullah dilakukan melalui takrir atau sikap diam. Ketika ada disampaikan persoalan atau Rasulullah menyaksikan sendiri sebuah sikap atau perbuatan sahabat dan Rasulullah tidak mengkomentari, tidak menyuruh dan tidak melarang, tapi Rasulullah tidak menegur, maka sikap diam Rasulullah tersebut oleh para ulama ada yang mengartikannya sebagai sikap setuju, tetapi ada juga di antara para ulama yang mengartikannya sebagai sikap tidak setuju. Yang jelas, mau manapun pendapat yang kita ambil, setuju atau tidak setuju, sikap diam atau tidak direspon oleh Nabi ini juga merupakan salah satu cara meriwayatkan hadis di masa Rasul. Cara yang keempat atau yang terakhir adalah melalui tulisan. Melalui tulisan ini maksudnya Rasulullah memerintahkan menulis sesuatu, atau mungkin Rasulullah mengirim surat kepada bangsa lain atau kepada raja lain. Nah, tulisan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah melalui tulisan ini disebut juga dengan sebuah cara meriwayatkan hadis yang berguna atau yang digunakan di masa Rasulullah. Selanjutnya cara tabi'in. Ada dua cara tadi ya. Yang kedua cara tabi'in. Cara tabi'in dalam meriwayatkan hadis, yang pertama as-sima'u min lafzi syekh. As-sima'u min lafzi syekh artinya mendengar dari bacaan syekh. Baik itu si guru atau syekhnya itu membacakan hafalannya atau membaca kitabnya sendiri lalu didengarkan oleh murid-muridnya. Nah, hadis-hadis yang dibacakan oleh syekh tersebut yang didengarkan oleh murid-muridnya ini diriwayatkan oleh murid-muridnya. Apakah muridnya mencatat atau menghafal langsung, ini adalah cara periwayatan hadis atau proses periwayatan hadis yang pertama di masa tabi'in, yang berlaku sejak zaman tabi'in yang pertama sampai saat ini di masa era modern. Cara yang kedua adalah al-qira'atu ala syekh. Maksudnya adalah seorang murid memperdengarkan hafalannya kepada syekhnya atau membacakan sebuah hadis kepada syekhnya, lalu si syekh tersebut atau guru hadisnya tersebut mendengarkannya dengan baik atau memperbaikinya jika ada kesalahan. Nah, andai kata sudah selesai, maka sudah sahlah seorang perawi tersebut meriwayatkan hadis. Nah, ini juga cara yang digunakan oleh tabi'in untuk meriwayatkan hadis. Yang ketiga al-ijazah. Al-ijazah ini artinya di mana seorang murid
meriwayatkan hadis dari gurunya, apakah itu secara lisan atau melalui tulisannya atau melalui pendengaran. Kemudian hadis yang diriwayatkan tersebut diberikan ijazah oleh guru kepada muridnya sebagai bukti bahwasanya si murid tersebut telah meriwayatkan hadis dari dia. Nah, ini disebut dengan ijazah. Kemudian yang keempat, al-munawwalah. Al-munawwalah ini adalah sejenis ijazah juga, cuma bedanya di al-munawwalah ini si orang guru memberikan kitab hadis yang telah dia teliti, dia telah bukukan atau telah diriwayatkan, kemudian diserahkannya kepada muridnya untuk diriwayatkan oleh muridnya tersebut. Lalu si murid meriwayatkannya baik itu melalui hafalannya atau catatannya kembali. Ini disebut dengan al-munawwalah. Cara yang kelima, al-kitabah. Al-kitabah maksudnya adalah seorang murid mencatat hadis yang dia hafal atau yang dia miliki, atau dia menyuruh murid lain mencatat saat itu, lalu murid-murid yang lainnya menghafal atau mencatat kembali catatan si guru tersebut untuk diriwayatkan hadisnya. Nah, cara ini disebut dengan al-kitabah. Al-kitabah artinya menulis ya. Kemudian cara selanjutnya adalah al-i'lam. Al-i'lam ini artinya seorang guru memberikan hadis kepada muridnya, lalu guru tersebut menyampaikan bahwasanya dia meriwayatkan dari seseorang. Disampaikannya saat itu nama para perawi atau sanad tempat pengambilan hadis tersebut. Lalu para muridnya mendengarkan hadis tersebut, mempelajari, mencatat atau menghafalnya, dan sekaligus dengan juga nama-nama guru dan nama perawinya hadis tersebut. Disebut al-i'lam, pemberitahuan. Selanjutnya cara al-wasiyah. Al-wasiyah ini artinya seorang guru memberikan wasiat agar nanti kitab hadis yang dia miliki diriwayatkan oleh seseorang. Bisa jadi ketika gurunya sebelum meninggal dunia atau ketika gurunya hendak melaksanakan perjalanan jauh, maka sebelum dia berangkat atau sebelum dia meninggal dunia dia berwasiat agar kelak nanti hadis yang dia miliki atau buku hadisnya diriwayatkan oleh seorang di antara muridnya. Kemudian cara selanjutnya adalah al-wijadah. Al-wijadah ini adalah di mana seseorang meriwayatkan hadis tanpa mencatat tulisan atau tanpa mendengarkan atau mendapatkan pengajaran langsung dari gurunya, tetapi dia menemukannya langsung, apakah dia melalui cara membaca buku gurunya tanpa melalui perintah atau izin dari si syekh atau si guru hadisnya tersebut. Jadi dia menemukan hadis, dalam hadis tersebut dia melihat para rawi dan sanadnya, kemudian dia hafal, dia pelajari, lalu diriwayatkannya kembali. Nah, inilah cara-cara periwayatan hadis di masa tabi'in. Baik, itulah tadi materi kita hari ini, yakni syarat-syarat seorang perawi hadis, dan juga yang kedua bagaimana proses periwayatan hadis itu dilaksanakan. Semua yang kita bahas tadi bisa dilihat di daftar pustaka berikut ini. Yang pertama karangan Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Qayyim dalam bukunya I'lam al-Mu'aqqin ar-Rabbil Alamin. Sumber yang kedua adalah buku Sahih Al-Bukhari karangan Imam Bukhari yang berjudul Mausulul Hadis Asy-Syarif Al-Kutubut Tis'ah. Sumber yang ketiga adalah Mahmud Tanha, buku Ulumul Hadis, terjemahan oleh Zainul Muttaqin, diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Titian Ilahi Press tahun 2001, dilihat di halaman 185 sampai 192. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.